Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama, kita akan masuk di dalam ibadah. Pelayan firman dalam ibadah saat ini, Minggu 13 Februari 2022 adalah Bapak Pendeta Zainal Abdi Tanjikoti. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pemberitaan firman dalam ibadah saat ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah selama kita hidup di dunia ini. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk di dalam saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing minggu saat ini. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nama
di dalam pengakuan dosa. Oleh karena itu diberikan kesempatan masing-masing kita pada hari ini untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon Tuhan, ampunilah kami dan kuatkan iman kami agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai amanat itu baru yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
kemurahan Tuhan, bahwa sampai pada hari ini pertolongan Tuhan masih boleh menjadi milik anak-anak kita. Harapan dan doa kita, mereka boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Luar biasa kesaksiannya bahwa benar Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan berdoa bersama, akan membimbing anak-anak kita supaya mereka lebih mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah persekutuan anak-anak kekasih kami di dalam Tuhan. Mereka boleh menyaksikan kemurahan-Mu melalui pujian dan talenta yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih, mereka rindu terus ada di dalam persekutuan Tuhan. Oleh karena itu, kami mau serahkan persekutuan mereka selanjutnya pada hari ini. Mereka akan mengambil bagian tersendiri sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan persekutuan mereka kepadamu Tuhan. Kami serahkan pengajaran mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, melalui guru-guru sekolah minggu yang dipercayakan untuk membina anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, semakin hari anak-anak kami pada hari ini akan bertumbuh di dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, persekutuan mereka selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengutus anak-anak kekasih kami mengutus guru-guru sekolah minggu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan pijak kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati kami dan pikiran kami. Terangilah dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti, memahami kehendak-Mu Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan sore hari ini diambil dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 4 dan ayat 10 sampai dengan 14. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari." Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Halo. Saya akan menyapa juga saudara-saudara yang hari ini mungkin boleh mengambil bagian dalam pelayanan live streaming bersama Pos Kebaktian Haleluya Bekasi GKSD. Shalom saudara-saudaraku, harapan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat ketemu. Sudah beberapa bulan Haleluya Bekasi dibentuk. Terima kasih ya, boleh memberi kesempatan kepada saya pada hari ini, hari yang pertama atau pertama kalinya saya boleh melayani di Haleluya Bekasi. Bukan kebetulan saudara-saudara, saya tahu Tuhan berkarya dan berencana di setiap pelayanan anak-anaknya. Nah, minggu hari ini majelis jemaat memberikan bacaan dan terus memberikan tema hidup menurut kehendak Allah. Saya ulangi, hidup menurut kehendak Allah. Kalau kita membaca atau kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini, ya, sebenarnya bisa dilihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman ini tentang bagaimana Abraham itu ingin, ya, bagaimana Abraham itu ingin mencarikan pasangan hidup anaknya Ishak. Itu inti. Tetapi lebih lagi diperjelas oleh majelis jemaat dengan tema hidup menurut kehendak Allah. Apa hubungannya kan gitu ya. Nah, di sini jelas bagaimana Abraham mempertaruhkan hidupnya kepada Allah. Di mana dia mempertaruhkan hidupnya? Yaitu ingin mencari pasangan hidup anaknya. Karena memang di sini dikatakan pada yang pertama, Abraham sudah tua.
140 tahun, ya, 140 tahun. Ketika dia melahirkan Ishak, 100 sampai 90 ya Pak Pendeta, 100 ya, 100 tahun. Mustahil bagi kita itu akan terjadi. Tetapi karena Abraham mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Abraham. Allah memberikan Ishak. Bahkan awalnya Ishak ini ditertawakan. Masa iya, kata istrinya, masa iya aku udah tua akan punya anak? Lucu gitu ya. Makanya Ishak artinya ditertawakan. Lucu. Karena apa? Karena di usia tua. Dan bagi kita manusia, dan menurut kesehatan atau dokter juga paling 40-45 itu sudah orang-orang pos bilang mentok ya, sudah pas di situ kita akan punya. Tetapi bagi Abraham, dia percaya karena Allah katakan aku akan membuat bangsa ini menjadi besar melalui keturunan Abraham. Makanya Allah memberikan Ishak. Inilah yang menjadi pergumulan Abraham. Apa yang harus Abraham kerjakan supaya di masa tuanya ini dia bisa menyaksikan anaknya itu akan ada berdampingan dengan orang yang mengasihinya. Hanya satu syaratnya dia katakan di sini. Kalau kita baca seterusnya, jangan cari perempuan Kanaan. Ada apa dengan perempuan Kanaan? Ada apa dengan perempuan Kanaan? Kalau kita biasa, ya kita mau melihat bibit bobot dan bebek, ya biasa seperti itu ya. Dia punya sesuatu enggak? Kalau punya oke. Kalau tidak kita pikir-pikir. Abraham tidak pernah memikirkan itu, tetapi yang dia katakan orang yang harus mengenal Tuhan. Nah, sedangkan Kanaan menurut Abraham adalah orang-orang kafir, orang yang tidak mengenal. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia meminta kepada Tuhan. Apa yang dia doakan terwujudnya melalui salah seorang hambanya, Eliezer. Dia serahkan tugas dan tanggung jawab ini untuk mencari perempuan di bagian Mesopotamia Aram. Kamu berjalan, ketika kamu dapatkan, berikanlah itu kepada anakku Ishak. Sekarang bukan Abraham lagi yang bergumul, tetapi hambanya tadi. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa menjawab, supaya saya bisa menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan saya? Seperti itu. Dia berusaha. Eliezer pun tidak luput dan tidak mau dia mengecewakan Abraham. Akhirnya Eliezer terus. Apa yang dilakukan oleh Abraham di dalam doa, begitu juga dilakukan oleh Eliezer namanya. Dia minta kepada Tuhan, sekiranya, ini cerita di dalam Alkitab, ada seorang gadis yang mau berbagi air di sumur ini. Dia terus meminta, dia terus tidak pergumulan dengan satu pengharapan bahwa Allah akan menjawab apa yang menjadi harapan Abraham dan apa yang menjadi keinginannya, supaya apa? Supaya tidak mengecewakan turunnya. Terus dan terus terjadi, saudara-saudaraku. Akhirnya Tuhan nyatakan ada seorang gadis yang bernama Ribka. Begitu seterusnya Allah mempersatukan saudara-saudara dalam perjalanan hidup mereka. Adalah orang yang taat kepada Allah. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah juga yang kita sembah sampai pada hari ini. Intinya bahwa Abraham tidak pernah mengeluh dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi. Sekarang dia tidak mengalami pergumulan lagi karena Allah memberikan apa yang dia harapkan. Hidup menurut kehendak Allah. Inilah jawaban saudara-saudara. Karena apa? Karena Abraham hidup menurut kehendak Allah. Keluarga besar Pos Haleluya Bekasi kemarin juga bersyukur ya, karena pengharapan kepada Allah
kerjasama yang baik yang Tuhan berikan boleh mendampingi saudara Benny dan Mei. Tekan dulu. Karena apa? Hidup menurut kehendak Allah. Amin. Kita percaya apa yang sudah Tuhan persatukan dan mereka sudah siap dan sudah menyatakan saya siap hidup untuk hidup suami istri. Itu bukan karena kemauan mereka, saudara-saudaraku. Bukan. Tetapi karena Allah mau. Allah mau. Kehidupan mereka berdua juga boleh menjadi berkat. Amin. Hidup menurut kehendak Allah. Selanjutnya apa sekarang, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika sampai pada hari ini kita boleh menikmati kasih dan sayang Tuhan. Saya tahu kita tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan hidup keluarga kita juga seperti itu, gereja juga seperti itu, majelis juga seperti itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Bahkan terkadang saudara-saudara, kita tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita selalu merasa karena saya bisa. Kan orang punya. Kan saya minta. Tidak lagi hidup menurut kehendak Allah. Tidak lagi berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita katakan, waduh, paling gagal, paling daya sih. Apa yang harus kita lakukan dengan setiap pergumulan hidup kita? Mari saudara-saudaraku, hiduplah seperti Abraham. Abraham orang yang dipilih oleh Allah. Kita juga dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya, untuk menjadi anaknya. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang sudah memilih kita. Oleh karena itu bersandarlah terus kepada Allah. Dalam pertumbuhan jemaat Haleluya Bekasi, kita boleh saksikan sampai pada hari ini. Belum beberapa bulan luar biasa. Karena apa? Berjalan menurut kehendak Allah. Melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Itu yang penting dalam mengembangkan pelayanan. Bukan berapa banyaknya jemaat. Walaupun memang itu poin. Orang mau lihat, oh baru 1 bulan sudah 200 KK misalnya ya. Memang kita tidak akan pungkiri itu, orang akan melihat dari beberapa jumlahnya. Tapi ingat saudara-saudara, dari hal kecil ketika kita bertumbuh di dalam iman. Jadi iman duluan akan kita tumbuhkan jemaat. Jangan pernah merasa kalau bukan saya. Tetapi katakan, karena Tuhan mau saya menjadi majelis di sini. Karena Tuhan mau saya ada di pelayanan Pos Bekasi. Dan saya juga menunjukkan bahwa saya bisa membangun jemaat. Luar biasa saudara-saudaraku, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita bersama pada sore hari ini untuk hidup terus menurut kehendak Allah. Apapun pergumulan dan persoalan kita, bawalah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan langkah mana yang harus saya pilih. Sama dengan apa yang dilakukan Eliezer, sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham hambanya. Dia juga melakukan itu. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu juga yang harus kita lakukan. Kan seperti itu. Seperti itu. Mari saudara-saudara, kita bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama membawa persekutuan ini lebih dan lebih lagi, untuk membawa jemaatnya bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang sudah kita boleh saksikan juga. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita boleh terima, pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita boleh jalani. Pemilihan majelis jemaat luar biasa ya, Bekasi Selamat, majelis jemaat yang sudah terpilih, pengurus yang sudah terpilih. Itu karena apa? Karena kita mau melangkah bersama Kristus untuk hidup menurut kehendak Allah. Kita dipilih untuk melayani Tuhan melalui jemaat. Di
Kita dipilih oleh Allah untuk membangun iman jemaat melalui pelayanan-pelayanan yang terjadi, melalui persekutuan-persekutuan nanti yang terjadi. Supaya kenapa? Supaya kemudian terus nyata di tengah-tengah perjalanan kita. Selain itu juga saudara-saudaraku, ketika kita hidup menurut kehendak Allah, orang juga akan menyaksikan melalui tingkah laku kita. Nah, ini juga yang berbahaya, saudara-saudara. Orang banyak menyaksikan kita setiap ikut ke gereja, setiap hari menundukkan kepala. Ketika kita keluar di tengah-tengah lingkungan kita tidak seperti yang diharapkan oleh Kristus. Ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Tetapi bagaimana kita boleh berjalan bersama apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan, kita nyatakan kepada orang lain. Tidak perlu jauh dengan bahasa kita sendiri, dengan kata-kata yang kita ucapkan sendiri. Orang akan bisa melihat kita. Orang akan bisa katakan pantas. Oh, memang anak-anak Tuhan seperti itu. Karena apa? Dari bahasa. Apalagi tindakan kita dalam mengasihi orang lain. Alkitab menuntut kita, saudara-saudara. Alkitab ingin supaya hidup kita ada di dalam kasih ini. Kita tidak akan pernah lepas tindak kasih Kristus. Kita akan membuktikan. Kita boleh berkarya karena kasih Kristus. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain karena kasih Kristus. Kita boleh menjadi contoh bagi orang lain yang ada di sekitar kita karena kasih Kristus. Bukan karena kita mampu, bukan. Tetapi karena kasih Kristus melalui Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Dan saya percaya, saudara-saudara, keluarga besar Haleluya Bekasi, pelayanan Haleluya Bekasi akan terus hidup di dalam kasih. Dan saya juga yakin dan percaya dengan persekutuan yang nyata sampai pada hari ini. Saya berbicara bukan karena saya di hadapan Haleluya Bekasi, bukan, ya, tetapi saya rasakan bagaimana kerjasama yang baik itu boleh terjadi. Bagaimana jemaat ini boleh bergandengan tangan. Tidak perlu jauh. Kemarin Mei dan Denny, mereka ada di belakang mereka, tidak tinggalkan, karena mereka punya visi luar biasa. Karena apa? Mereka mau hidup menurut kehendak Allah. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, dalam menjalani hari-hari hidup di minggu ke depan ini, terus berkarya, terus menjadi saksi yang hidup. Dan saya percaya, saudara-saudaraku, ketika kita melangkah bersama Tuhan, tidak ada mustahil. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan berikan jalan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan selalu memampukan kita untuk menghadapi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Tuhan izinkan kita. Karena Tuhan tahu, oh anakku di sana pasti dia bisa menanggungnya, pasti dia bisa lakukan, pasti bisa dia jalani. Karena apa? Karena kita hidup menurut kehendak Tuhan. Percayalah, kasih Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kita bersama-sama, dan Tuhan Yesuslah yang akan menyempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum bapak atau pria. Pria. Satri. Tapi ini silakan dilakukan ini.
dengan harapan terus kita menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita. Saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa sama. Persiapkanlah hati kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sumber hidup kami. Kami bersyukur karena apa yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan bersama, dan itu akan menjadi bagian di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya menjadi pendengar, karena kami percaya kami akan hidup menurut kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk kehidupan jemaat pos pelayanan Haleluya Bekasi yang sampai pada hari ini Tuhan ada di dalam persekutuan bersama-Mu. Kami percaya mereka rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya mereka mau hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, berkati kehidupan anggota jemaat di tempat ini, agar dengan pertolongan dan pemberkatan-Mu semakin hari semakin setiap minggu mereka boleh bertumbuh, boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dengan waktu Tuhan nanti, jemaat ini boleh berkembang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk semua majelis jemaat yang boleh terpilih. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka semua. Oleh karena itu Tuhan juga yang akan memakai mereka dengan penuh bertanggung jawab. Biarlah mereka boleh melakukan mereka dengan baik. Mereka boleh menyaksikan kemurahan Tuhan di hari-hari dalam pelayanan mereka di Jemaat Haleluya Bekasi. Kami percaya ya Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih akan menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka selanjutnya melalui pelayanan di pos pelayanan Haleluya Bekasi. Bapa di dalam surga, dalam persekutuan kami pada hari ini, kami mau berdoa bersama, akan mendukung bersama-sama bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam pergumulan karena sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Vilma Pasowa Walenta, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, Pendeta J. Melaka mantan Ketua Umum GKSD, Bapak Aan Toli, Bapak Edi Tonala, Bapak Yare Yosepe. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberkati apa yang menjadi usaha mereka. Tuhan akan menjamah bagian-bagian yang sakit, sehingga dengan jamahan-Mu Tuhan, dengan waktu Tuhan sendiri pula, saudara-saudara kekasih kami akan merasakan kesembuhan dan pemulihan yang tentunya bersumber daripada Tuhan dan dokter yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih kami yang dalam pemulihan, Saudara Marcel Mangela, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Saudari Evelyn Ranutu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan pergumulan mereka untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Proses pemulihan selanjutnya kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang akan memberi kesembuhan. Tuhan juga yang akan memulihkan saudara-saudara kekasih kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi orang tua kami yang ada di GKSD, Bapak Pendeta MC Mudi dan Ibu, Bapak Pendeta MG Kasulu dan Ibu Pendeta Bogar Siti, Ibu F. Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogo. Di masa tua mereka ya Tuhan, biarlah sukacita daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Mereka dalam menjalani usia tua ini ada di dalam ungkapan syukur ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan dan pemberkatan Tuhan, apapun yang mereka jalani di masa tua, kami percaya mereka terus ada di dalam pertolongan Tuhan semata-mata. Mereka selalu bersyukur kepada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga mau bersyukur buat Bapak Pedri Bundo dalam pemulihan. Kami juga bersyukur Bapak Yosef juga dalam pemulihan. Apapun situasi kami Tuhan, kami bawa di dalam rasa syukur, karena kami percaya apapun yang mereka alami, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dengan orang tua yang berulang tahun, Bapak Abraham Santoso 12 Februari, genap usia 51 tahun. Bukan waktu yang singkat dihadapi dan dijalani oleh Bapak kekasih.
sampai 51, pertolongan Tuhan nyata. Kami percaya Bapa di dalam sorga, pertolongan dan keberkatan Tuhan terus berlaku bagi Bapa kekasih. Hidup dalam pelayanan, dipakai Tuhan lebih luar biasa. Menjadi kepala keluarga, Tuhan akan berkati. Bahkan apapun yang dilakukan melalui pekerjaan itu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa. Engkau sudah membentuk keluarga baru, keluarga Beni dan Mei kemarin. Mereka berikrar janji di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan keluarga baru ini diberkati Tuhan. Mereka hidup sampai maut memisahkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka selalu berserah kepada Tuhan, ketika keluarga baru ini hidup menurut kehendak Tuhan, sebesar apapun pergumulan yang mereka hadapi nanti dalam menjalani rumah tangga, kami percaya mereka boleh hadapi. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa akan kehidupan anak-anak kekasih kami, anak-anak sekolah minggu yang masa pertumbuhan, yang belum sekolah, baik dari TK sampai SMP, yang SMA juga kami mau berdoa untuk mereka semua. Biarlah di masa-masa kecil mereka itu Tuhan selalu ada, Tuhan selalu bersama dengan anak-anak kekasih kami, sehingga semakin hari mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Mereka boleh mengenal bahwa sumber hidup mereka hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Anak-anak mudamu yang dalam mencari pekerjaan, mencari jodoh, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami. Bapa di dalam surga, kelangsungan pelayanan di pos Haleluya Bekasi ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai majelis jemaat yang ada di tempat ini untuk bisa melayani dengan sungguh, untuk bisa membawa anggota jemaat di tempat ini semakin mengenal Tuhan Yesus, bahkan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, kembali kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama, sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dalam hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita telah diberkati lewat firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Kata yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar
kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini. Dan Tuhan kiranya memberkatinya, agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok kata jemaat hari ini. Pada Minggu 13 Februari 2022, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Ardi Zainal dan Cipoti, majelis bertugas, kelompok pujian, musik, dan petugas live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Kebaktian minggu depan 20 Februari 2022, pelayan firman Pendeta Henry Bulur didampingi majelis bertugas. Ibadah umum dan sekolah minggu dimulai jam 3 sore. Dimohon kesiapan diri dari majelis untuk mengikuti pembinaan majelis di akhir Februari dan awal Maret 2022. Demikian pada jemaat hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku, kita tiba di penghujung persekutuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri persekutuan kita, mari kita berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah terima, kita sudah dengar, dan kita sudah renungkan. Saatnya kita akan kembali dalam perjalanan hidup kita masing-masing.
dan bawalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saat itu cepat silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada sore hari ini.